Oh iya, Bule Wiwi orang yang sangat manipulatif. Iya, dia menggunakan sekitarnya untuk tujuan dirinya sendiri. Sangat egois, sangat cewek banget lah. The power of emak-emak. Power mama ya? Power of emak-emak banget. Apa kabar Mbak Wiwi? Baik, baik. Sehat Mbak Wiwi? Puji Tuhan. Bule Wiwi? Bule Wiwi. Bule Wiwi itu di sinetron Aman Awali nyebelin. Orangnya katanya suka memaksa, posesif, cemburuan. Bener nggak sih? Di Kehidupan nyata. bukan di dalam Bule Wiwi. Iya. Oh iya, Bule Wiwi orang yang sangat manipulatif. Iya, dia menggunakan sekitarnya untuk tujuan dirinya sendiri. Sangat egois, sangat cewek banget lah. The power of emak-emak. Power mama ya. Power of emak-emak banget. Karakter Bule Wiwi itu udah dari awal atau sebetulnya karakter yang tambahan awalnya? Kalau karakter dari awal ya memang menjengkelkan, tetapi kan bagaimana kita menjadi mengolah sebuah peran yang menjengkelkan menjadi lebih menjengkelkan lagi. Karena kalau tidak banyak peran yang menjengkelkan yang akhirnya berhasil, kita tenggelam dong, gitu kan. Jadi untuk mengakali itu semua, gimana caranya biar lebih jengkelin lagi. Bule Wiwi di cerita itu kan sebenarnya kos atau kontrak ya? Nggak jelas dia itu. Kalau jelas, sekarang karena sama Dharma dia ngontrak, udah punya kontrakan sendiri. Kalau dulu dia numpang karena memang dititipin sama dia kan bulenya Wiyanti. Wiyanti sama apa sih Bu kerja. Nah Wiyanti ini dititipin sama bulenya, makanya bulenya kesini. Gitu. Iya. Oke. Kalau di sinetron Bule Wiwi itu nyebelinnya minta ampun ya. Tapi memang menonjol banget. Ada nggak kesamaan karakter dalam kehidupan nyata? Nggak ada, dan jangan sampai. Masa semangatnya nggak? Mungkin kalau ini terlalu membabi buta dan terlalu maksa, dia over, tuh ya? over karena dia nggak ngerti manusia tuh sebenarnya punya batas. Tapi si Wiwi ini selalu push the limit. Oh, oke. Nggak tahu batas ya? Nggak tahu, emang nggak sadar diri orangnya kan. Jadi janganlah hidup tuh nggak segerasak gerusu itu. Hidup tuh harus santai juga. Bule Wiwi itu terlalu sepaneng dan terlalu apa-apa harus goal. Padahal nggak perlu juga lah. Ini pasti Bule orang Jawa. Yang nerimo yang panjang. Iya, bener. Tapi orang dari Saya asli Jogja. Saya asli Jogja. Apakah karakter orang Jogja begitu banyak kan? Yang mestinya pelan aja, nggak usah yang terlalu kayak Bule Wiwi gitu ya? Kita nggak bisa mengeneralisir sesuatu ya, semuanya karena beda-beda pasti ya? Ada yang Rimo Eng Pandom, ada juga yang segigi Bule Wiwi, jadi macam-macam tergantung juga orangnya. Tapi yang pasti Bule Wiwi, Mbak Rizky tidak seperti karakter Bule Wiwi. Enggak, jangan. Karakter Mbak Rizky itu dalam kehidupan sehari seperti apa Mbak? Kalau saya malah lebih diam. Diam ya? Iya, orang nggak percaya kalau saya pendiam, padahal saya memang sebenarnya pendiam. Saya pendiam itu karena saya membaca situasi. Modalnya mengamati? Iya, karena saya mengamati orang juga ya? Karena saya udah diamati belum? Ini lagi proses. Lagi mencoba. Karena saya ini senang nulis. Jadi ketika saya mengamati orang, nanti ada yang lucu saya tulis, nanti di twist menjadi sebuah komedi. Itu kan sebenarnya yang dekat-dekat dengan kita ini bisa menjadi sebuah komedi. Dibelokkan dikit aja udah bisa lucu. Jadi saya lebih nyaman baca buku, nulis gitu-gitu. Keren dong. Oke. Genrenya apa? Suka nulis yang komedi atau yang drama atau yang horor atau yang apa? Semuanya. Saya nggak pernah mengkotak-kotakkan apa yang saya senangi. Kalau saya melihat sesuatu, makanya di dalam Bule Wiwi itu semakin kesini semakin kelihatan Bule Wiwi sebenarnya orang pinter. Karena kadang saya masukin filsafat, saya masukin rumus matematika, semuanya saya gabung jadi Bule satu. Wiwi pasti pinter. Kalau nggak pinter dia tidak akan bisa mengintimidasi orang lain. Oh iya benar. Iya. Psikologi betul. Ya. Keren. Lebih ke kayak psikopat berarti. Psikopat yang tidak berbahaya bunuh orang. Psikopat yang dengan kata-kata aja lah ya. Iya, tapi ngerugiin juga ya buat sekitarnya karena yang lain akhirnya menjadi kepaksa dan tunduk semua sama si Wiwi. Apalagi cowok yang itu ya. Oh iya. Yang ngikut aja. Iya. Suaminya ya. Tapi kalau dalam kehidupannya suaminya nggak diintimidasi kayak gitu? Enggak sama sekali. Anaknya berapa? Satu ya? Satu. Usia berapa Mbak? 3 tahun. Namanya? Lengo Narwastu. Waduh, namanya jago banget ya? Lengo Narwastu. Artinya apa? Minyak Narwastu. Oh, minyak. Narwastu itu dari kata kayak Sanskerta gitu? Atau dari suami atau dari keluarga? Atau dari bawaan? Itu panjang ya ceritanya ya. Kalau Narwastu sendiri sebenarnya alkitabiah sekali. Jadi
dulu. Boleh nggak ngomong masalah? Boleh, nggak masalah. Jadi di dalam Injil itu pernah tertulis bahwa Yesus itu pernah diurapi oleh seorang wanita yang rendah dengan minyak wangi yang waktu itu paling mahal. Minyak wangi termahal itu namanya minyak narwastu. Iya, di zaman itu. Sekarang udah nggak ada minyak narwastu. Minyak narwastu itu minyak yang paling mahal hanya untuk mengurapi kakinya Ngurapi Yesus. itu kan membilas, ya membersihkan. Minyak wangi yang mahal untuk membersihkan kaki Tuhan saya gitu kan. Jadi dari situ saya merasa ada satu titik bahwa saya ini bukan apa-apa di sini. Jadi apapun yang saya kerjakan, saya akan kembali lagi pada Tuhan. Saya mau berhasil, saya mau gagal, ya sudah, kita show must go on gitu. Dan ya titik saya ya Tuhan itu. Mbak kayaknya spiritual banget. Sangat spiritual atau biasa aja atau? Biasa saja, biasa saja. Rajin ke gereja kan ya? Setahun ini udah nggak ada ke gereja lagi kan, ditutup. Gitu, karena semuanya from home ya? Iya, berdoanya ditutup. tiap sebelum tidur atau sesudah bangun? Boleh cerita lagi nih? Boleh, doa rosario gitu. Oh iya, saya punya kebiasaan itu setiap jam 3 doa novena sama doa rosario. Dulu pagi karena punya anak sudah nggak tahan lagi kalau ngantuk, sekarang ganti jam 3 siang, jam 3 sore. Saya tahu doa novena sama doa rosario karena saya punya teman lah Katolik dia, jadi sering cerita. Iya, benar. Gitu ya, Mbak. Iya. Mbak asli Jogja? Saya Jogja. Lahir dan besar di Jogja? Jogja. Background Mbak kalau cara ngomong kayaknya ada kayak filsafat-filsafatnya ya? Dulu sekolahnya ini apa? Malah nggak, saya ambil kuliah sastra Jawa di UGM. Oh, sastra Jawa. Sastra Jawa UGM, ya. Tapi sastra Jawa kan ada yang dalam gitu ya kan? Iya. Kalau saya di filologi, jadi ngambil masalah manuskrip. Naskah-naskah kuno. Naskah-naskah kuno ya? Menarik gitu. Menarik sekali. Saya jatuh cinta sekali sama jurusan saya waktu itu. Cuman karena memang keterbatasan uang, akhirnya saya harus, sebenarnya kepengen lanjut S2, S3 ya, bahkan menjadi tenaga pengajar pun saya ikhlas sekali, cuman keterbatasan dana. Anything can happen. Siapa tahu after this Mbak Andi bisa jadi dosen tamu di UGM. UGM ya? UGM. Hebat UGM. Sama kayak Mbak Jokowi, bener kan RI kan? Oh iya. Saya pikir RI Roma Irama. Enggak, RI Rizky enggak. Mbak sekarang selain sebagai Bowie di Amanah Wali, katanya di TV lain juga? Oh sekarang baru enggak. Kalau di sini kan memang sangat menguras waktu ya. Jadi kalau untuk kemarin sempat ya di RT itu Net untuk program Ramadan. Iya, karena TV Play kan cepet. Iya. Jadi cuman sejam 2 jam, saya cuman izin dari sini 3 jam aja, terus balik lagi ke sini. Oke, nanti Ramadan selanjutnya Mbak Wiwi tampil lagi. Mbak Rizky tampil lagi di Net atau di TV-TV yang lain. Amin. Ini benar-benar menguras waktu dan menguras waktu karena kita stripping dan karena kita kejar tayang ya. Dan dari pagi sampai malam nggak ada juga hari libur, tapi ya tetap puji Tuhan karena situasi seperti ini kita masih dikasih kepercayaan, masih punya pekerjaan, make money lah ya. Iya. Alhamdulillah ya. Puji Tuhan ya. Alhamdulillah. Anak sama sih. Kalau nunggu masalah anak saya sudah pasrah. Saya pasrahkan sama orang tua saya. Iyalah pasrah sama orang itu lebih aman dong. Saya udah ikhlaskan buat diasuh sama ibu. Ya udah pastilah hasilnya kayak gini kan dari ibunya. Iya. Sama ibu. Khawatir ya. Cucu yang keberapa anak Mbak itu? Kedua. Cucu kedua dari saya, kedua dari suami saya yang pertama. Mbak anak keberapa? Kedua. Dari 2 bersaudara. 2 bersaudara. Bungsu ya, Bu? Bungsu. Tapi Mbak kelihatan kalau bungsu itu biasanya manja, mandiri atau di tengah-tengah? Mungkin itu tadi tergantung kehidupan yang membesarkan anak bungsu itu. Kalau kehidupannya enak ya anak bungsu itu manja. Kebetulan kehidupan saya yang nggak enak-enak juga gitu kan. Biasalah nggak enak gitu. Iya. Jadi nggak manja juga. Diem aja, saya tuh sebenarnya orangnya pendiam. Pendiam. Tapi hebat juga loh, pendiam tapi begitu on cam atau action langsung keluar semua. Dari mana ide-ide kayak gitu? Karena kita kan harus menjadi pribadi yang lain. Nggak punya background misalnya apa ya, sekolah acting apa di Jogja atau apa? Pernah nggak sih?
Teater ya? Dulu saya suka teater, cuman kalau untuk masuk ke sekolah teater nggak boleh sama mama. Mama dulu anak teater dan bilang, kamu teater mau jadi apa? Duitnya piye? Terus saya bilang, saya marah, makanya saya bilang, wah udah teater nggak boleh, ngawur. Saya ambil jurusan sastra Jawa. Saya ngambil jurusan yang mau ditutup waktu itu, karena kan nggak ada peminatnya. Kemudian di tahun itu, tahun selanjutnya ada kebijakan bahwa bahasa daerah adalah wajib, muatan lokal wajib. Jadilah mahasiswanya banyak banget. Angkatan tahun berapa sih? Saya 2003. 2003. Memang Ya. Saya punya teman sastra Jawa. Iya. Kalau di UI sastra Jawa, ya benar-benar. Ada. Iya. Sama itu. Kalau yang di IKIP itu pendidikan bahasa. Pendidikan, berarti harus ngajar ya? Iya. Pendidikan kan jadi guru nih. Kalau enggak bisa jadi apa aja, harus jadi pemain sinetron. Mbak, jadi gini, masa kecil Mbak seperti apa? Sampai masa kecil sampai remaja. Apa ya? Ini mungkin kok yang bisa jadi kayak gini sekarang gitu? Saya tuh nggak pernah tahu masa kecil saya seperti apa, makanya saya kadang kalau misalnya diajakin wawancara atau podcast di teman-teman itu saya agak mikir karena tidak ada sesuatu yang menarik dalam diri saya untuk dibagi. Iya, oke, mungkin dulu biasa ya, tapi sekarang kan luar biasa. Ya sekarang saya menghabiskan waktu saya belajar. Orang yang lebih nyaman di rumah, di kamar gitu, dengan sambil baca buku. Iya, baca buku, menulis, apa saja saya tulis, puisi, buku cerita. Saya sering banget ngikut-ikut lomba tulis, cuman memang nggak pernah menang. Cerpen dong ya? Iya, semuanya saya ikuti, cuman memang nggak pernah menang. Saya itu dulu lebih ke nyanyi. Dari kecil saya ikutan lomba nyanyi, juara. Nyanyi, kemudian sampai pada akhirnya dulu saya punya idealisme, saya nggak akan pernah nih, ini kan talenta dari Tuhan, saya nggak akan pernah buat cari uang. Suara saya untuk memuliakan Tuhan. Sampai pada akhirnya saya butuh uang untuk biaya sekolah, ya sudah saya ngafe. Terus saya jadi ngafe? Lama sekali saya ngafe. Dari SMA atau? Dari lulus SMA, dari 2003. Iya, berarti nyanyi dong ya? Iya. Serius banget ya? Ngafe, saya long trip. Pub gitu. Saya penyanyi long trip dulu. Iya, jadi kemana aja? Makassar, Batam, Pulau Bintan. Ya ini kan ada sesuatu ternyata kan. Ya karena begitu-begitu saja, maksudnya saya tidak merasa saya bisa memberi inspirasi gitu karena hidup saya tuh datar saja, flat. Mbak terlalu rendah hati. Lagu-lagu apa biasanya dibawain? Kalau berbahasa Inggris, kalau kafe kita top 40. Top 40 ya? Iya, itulah yang sepanjang masa lah ya? Iya, top 40 apa aja kita hajar. Apalagi yang dapat banyak saweran kan. Saya di Jakarta juga lama. Di kota pun saya ngeband. Di Jakarta nyanyi? Jakarta ya, saya nyanyi. Ternyata punya background yang luar biasa. Mungkin orang lain nggak banyak tahu ya. Cepat lo nyanyi ya? Dari lulus SMA, berapa tahun berarti itu kalau jenderal? Untuk di nyanyi, profesional nyanyi sebagai cari uang. Iya. Dari 2003 mungkin ya, karena sebelumnya saya cuma nyanyi untuk gereja sama nyanyi untuk lomba. 2000 ya, sampai main sinetron pertama tahun berapa sih? 2000 pokoknya dari situ saya audisi terus tuh, ikut audisi Idol lah, Afi lah, semuanya gagal terus, selalu gagal. Sampai 2013 saya masuk The Voice Indosiar yang pertama. Saya gugur di 4 besar tim Sherina. Sampai situ saya stay di Jakarta. Kemudian sinetron saya masih waktu itu FTV sama Abah Diki Chandra. Sama bantu-bantu ada sketsa tawa. Sinetron pertama stripping itu Jini datang lagi. Jini bukan Diana Pungki. Diana Pungki sama Jini Reborn. Ya? Bukan. Reborn, ya? Masih ada Indra Bruggman ada, tapi yang jadi Jini. Ya. Saya jadi cantik di situ, jadi cantik. Habis itu dapat. Ngeselin nggak? Ini dia cantik ini PRT, dia nggak ngeselin. Dia ini ngeganggu tracknya si Jini dan Bagus, si Indra. Iya. Ganjen ya, kalau ngeselin sih nggak, kalau ngeselin lebih si Bule Wiwi ini yang karakter ngeselin. Dari Jini terus Darmi, dia yang Mami Van Monelen, sama Makmur waktu itu. Yang di GTV bukan sih? Betul. Ya,
Itu kemudian ya udah dari situ sinetron terus sampai ke Bule Baby. Mbak Wiwi itu hebat ya. Mbak Wiwi cobain Indonesian Idol. Semuanya. Semuanya. And motivasinya apa? Pengen terkenal pasti. No. Apa motivasinya? Saya mengubah nasib jelas dan cari uang kalau saya itu karena saya memang berasal dari keluarga yang BU. Saya butuh uang untuk banyak kebutuhan dan kalau untuk terkenal enggak. Sama sekali enggak. Karena motivasi saya buat ikut lomba-lomba dulu sebenarnya adalah untuk penghargaan hadiahnya. Jadi saya sebenarnya dulu milih ya. Saya milih kalau bisa saya mau ikut lomba yang ada hadiah uangnya. Kalau nggak ada hadiah uangnya meja belajar. Iya. Mbak waktu ikut kayak Indonesian Idol dan lain-lain itu Mbak udah lulus kan? Iya sudah dari 2002 iya 2003. Jauh lebih matang dibanding peserta lain, maksudnya secara emosional. Peserta lain jauh lebih matang. Lebih matang. Iya. Bukan matang dalam pengertian emosional. Oh iya, Pengalaman. Iya betul. Tapi kalau masalah suara kan tetap jam terbang ya. Waktu itu kan saya jarang nyanyi. Semakin kesini semakin terolah sehingga di 2013 itu saya baru gol. Dari 2003 nyoba, 2013 saya gol The Voice itu ke Jakarta. 2003 sampai 2013, iya. 10 tahun. Iya itu setiap tahunnya saya selalu ikut dan pasti selalu gagal di perwakilan Jogja. Jadi Jogja yang yang dipilih ke Jakarta, itu pasti selalu gagal. Perjuangannya luar biasa ya. Mbak, apa yang membuat Mbak begitu kuat menjalanin dari satu audisi lain terus nggak pernah putus asa? Wajar. Sempat menyerah. Pasti. Inaf. Pasti apalagi saya cewek hormonal kalau ngomong masalah cewek tiap bulan pasti ada titik di mana tapi mau menyerah. Itu yang penting. Apa yang membuat menyerah? Saya ingin menggoreskan sejarah yang baik untuk anak saya. Dari dulu ya, saya ingin dikenang oleh bukan untuk semua orang, untuk anak saya saja. Jadi ketika anak saya misalnya besok tuh kan kita udah zaman digital ya. Nge-search ibunya Rizky Inggar. Waduh, mama digital nggak bisa hilang betul sekarang. Itu aja saya cuman ingin kasih contoh. Nak, jangan nyerah gitu. Jangan nyerah, kamu tetap berjuang. Emang ya itu cara kamu bersyukur. Cara kamu bersyukur dengan cara kamu berjuang, cara kamu ngadepin hidup. Kalau namanya gagal, wajar gagal. Tapi kan nggak semua orang juga dikaruniai gagal, ya kan? Kita gagal supaya kita lebih kuat lagi. Kan proses itu harus dijalanin ya, bukan di atas kertas kan. Iya. Benturan yang membuat jadi lebih kuat. Betul. Gimana sekarang temen, family, keluarga besar, kenalan siapapun responnya terhadap Mbak Rizky? Kalau mereka nggak kaget ya ngelihat saya sekarang seperti ini. Sudah jatuh bangun. Iya. Oke, Mbak mau memaknai perjuangan Mbak sekarang dalam kondisi sekarang itu seperti apa? Apa ya? Kalau saya ditanyakan begitu di hari-hari ini, jawabannya cuma bersyukur. Bersyukur udah. Syukur aja udah, itu udah mukjizat paling nikmat aja udah. Gitu ya, kita masih bisa bertahan, kita masih ada di sini. Iya, situasi yang nggak menguntungkan untuk siapapun. Tapi ya, syukur. Semoga karena ini pandemi Mbak bisa ngeliatin, semoga semakin besar ya. Amin. Ya, semua hal ya. Amin. Terus keluarga udah berapa tahun menikah? Dari 2015. 2015 ya? Langsung punya anak ya? Enggak, 3 tahun. Yang saya ngeliat di Instagram itu suami? Iya. Nyetir ya? Iya. Kayaknya klop banget, orang Jogja juga kayaknya. Jogja, tapi ketemu di sini. Dia keyboardis saya. Oh, ketemu di sini. Oh, jadi penggo ya? Jadi kita ngeband dia, menarik saya buat jadi vokalisnya. Itu ternyata memang ada modus lain. Gitu. Modusnya kan modus bener. Nah, ya. untungnya iya. Lah dia menjebak saya juga jebak dia. Waktu pacaran itu langsung saya ajakin buat kredit mobil. Mobil dan rumah. Ini memang lain. Kalau pacaran sama orang pintar kayak gini, orang cerdas itu. Dia menjebak, cerdas. Iya. Makanya kalau sama saya jangan main-main. Kalau kamu nggak main-main, buktinya apa? Ayo kita kredit bareng gitu. Dia nggak bisa mundur. Nggak bisa mundur. Kocak juga ya. Iya. Asli kocak tuh. Terus sampai akhirnya memutuskan menikah, kenapa? Setelah kredit mobil langkah pertama. Tapi apa yang membuat Mbak akhirnya memilih dia sebagai suami?
nggak ada yang lebih nyaman daripada sama dia, itu aja sih. Nyaman nomor satu ya? Nyaman nomor satu. Karena kita kan kerja juga dunianya sama. Apalagi kita di dunia entertain sama. Kita juga sama-sama di komedi, kita satu grup lawak. Kita dari satu grup komedi juga. Misalnya saya sekarang berada di depan, dia masih ada di belakang saya. Dia menjadi support lah ya. Iya, support lahir batin. Dia juga support materi, support apa namanya. Jadi dia menjadi tim kreatif saya juga. Kayaknya saya bisa bayangin rumah tangganya pasti penuh ger nih. Ini bercanda. Bener, jadi yang lain pacaran, kita itu brainstorming. Jadi kita ngomongin materi. Jadi kita tuh banyak sekali buku, tulisan-tulisan. Berarti ini kan keluarga yang sangat kreatif dong. Iya. Kalau kreatif apa karena nggak ada kerjaan ya? Enggak, tapi itu oke juga sih Mbak ya, bahwa ngobrolin oke enaknya gue harus gimana ya. Oke, yang nemuin ini berarti brainstorming juga dong? Apanya? Peran bagaimana input sesuatu dalam peran Bule Wiwi ini. Kalau ada masukan dari Miswa nggak? Oh pasti ada masukan. Kalau dia lebih ke verbal, karena dia tuh dia komedinya verbal sekali. Kayak stimulat dong. Cak Lontong. Cak Lontong. Iya, kami berdua menarik. mengidolakan Cak Lontong. Iya. Jadi komedi kami tuh komedi yang ngotak-atik bahasa. Jadi kalau misalnya Cak Lontong bilang itu silogisme ya, tapi kalau kita bilang ya sesuatu yang lurus belokin dikit aja, itu udah menjadi sebuah komedi untuk kita. Jadi kita kalau untuk masalah yang gimmick itu kurang, tapi kalau untuk verbal bisa lah. Kecepatan melihat situasi, membaca kata-kata atau merespon sesuatu itu benar-benar. Ya saya ingat saya tumbuh dan besarkan dalam era stimulan yang slapstick gitu. Iya. Tapi makin kesini ya oke lah calon tengok mainin kata-kata ya. Oke. Pembicaraan yang sangat menarik.